Halo guys, kembali lagi dengan Dongeng Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Again the Sky Supreme versi novel. Di cerita sebelumnya, Tanjun telah membunuh cucu dari kepala divisi senjata Gerbang Abadi. Apa yang akan dilakukan Tanjun selanjutnya? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Pada saat ini, Gongsun, Roxy, dan yang lainnya berjalan keluar dari lembah peri dengan ketakutan. Gongsun, Roxy sangat khawatir. "Tanjun, ketua kami sangat kejam. Tidak aman bagimu untuk tinggal di sini sekarang. Pergilah sekarang." Tanjun memandangi semua orang yang mengkhawatirkannya dan berkata dengan tidak peduli, "Kamu tidak perlu khawatir. Siapa lagi yang bisa mengganggu reuni kita? Ayo kita lanjutkan minum." Setelah itu, semua orang minum selama beberapa jam di lembah peri sebelum mereka mengucapkan selamat tinggal pada Gongsun, Roxy. Ketika Tanjun pergi, Zhong Wuxiao dengan enggan memberitahu Tanjun bahwa setelah kompetisi seni senjata selesai, dia akan pergi ke Tanjun untuk berlatih. Tanjun sangat senang mendengarkan ini. Matahari mulai terbenam, waktu sudah mendekati senja. Tanjun mengendarai perahu roh, memeluk Mu Mengyi, dan terbang keluar dari alam rahasia divisi senjata seperti pasangan. Sementara Sui Zian terlihat agak bingung. Demi keamanan Sui Zian, Tanjun memutuskan untuk mengantarkannya kembali ke divisi 5 jiwa terlebih dahulu. 2 jam kemudian, ketika Tanjun mengemudikan perahu roh dan terbang 90.000 mil jauhnya dari gerbang divisi senjata, tiba-tiba suara tua penuh niat membunuh datang dari langit. "Tanjun, serahkan nyawamu." Pada saat ini, seorang lelaki tua berjubah hitam sekitar 90 tahun berdiri di langit, menjulurkan tangan kanannya dan tiba-tiba mendesak Tanjun di atas perahu roh. Tangan raksasa ribuan kaki berubah. Dengan kekuatan menghancurkan, tangan itu bergegas menuju ke arah Tanjun dan teman-temannya di atas perahu roh. Dalam sekejap, radius 10 li dari langit, ada retakan yang mengejutkan di angkasa, seperti ular piton raksasa hitam menari dengan liar di bawah bintang. Karena Tanjun telah mengembangkan mata Dewa Hongmeng, dia dapat melihat kekuatan seseorang yang tingkat kultivasinya berada di atasnya. Pada saat ini, dia dapat melihat sekilas bahwa lelaki tua berjubah hitam itu berada di tingkat pertama alam jiwa ilahi. Ketika Mu Mengyi sangat ketakutan, Tanjun menyeringai dan berteriak, "Kera tua, setelah membunuhnya, ambil jiwanya." Tiba-tiba seberkas cahaya ungu kehitaman keluar dari tas binatang Tanjun dan berubah menjadi kera iblis setinggi manusia. Kakinya menghantam perahu roh dan sosoknya naik ke langit. Tiba-tiba itu berubah menjadi raksasa setinggi 1 km. Setelah tubuhnya menabrak telapak tangan pencakar langit yang besar, ia melesat ke arah lelaki tua itu dengan kecepatan yang tidak bisa ditandingi lelaki tua itu. "Apa-apaan ini?" Pria tua berjubah hitam itu ketakutan. Begitu dia ingin melarikan diri, dia dipegang tangannya oleh tangan raksasa yang ditutupi rambut ungu dan hitam. Sekarang, kera iblis pembunuh berada pada periode kesengsaraan tingkat keempat, dan alam kultivasinya setara dengan alam jiwa ilahi tingkat sempurna. Kekuatannya masih lebih tinggi dari seorang alam jiwa ilahi tingkat sempurna biasa. Lelaki tua itu benar-benar bukan lawannya. Darah berceceran, tulang retak di mana-mana. Saat kera iblis meremas pria tua berjubah hitam dengan satu tangan, sosok halus yang terlihat persis seperti pria tua berjubah hitam direnggut oleh telapak kera pembunuh dan berusaha untuk melarikan diri. "Tanjun, tolong biarkan aku pergi." Jiwa lelaki tua itu memohon belas kasihan dalam ketakutan. Pada saat ini, lelaki tua itu tahu bahwa jika jiwanya dimusnahkan, dia akan mati sepenuhnya. Kera iblis pembunuh memegang jiwa lelaki tua itu di tangan kanannya, segera melompat keluar dari kehampaan dan muncul di perahu roh. Kemudian dia berubah menjadi ukuran 10 kaki. Mu Mengyi melihat kera tua itu sangat terkejut.
Lalu Tan Yun menanyakan pada jiwa orang tua itu siapa yang menyuruhnya. Jiwa itu meminta Tan Yun untuk berjanji tidak membunuhnya dan dia akan memberitahu siapa yang menyuruhnya. Tan Yun setuju dengan itu. Lalu jiwa lelaki tua itu menceritakan bahwa dia adalah Cui Chaoping, Diaken dari divisi senjata Gerbang Abadi. Dan yang menyuruhnya adalah Fang Changhai, kepala divisi senjata Gerbang Abadi. Itu dilakukan karena Tan Yun telah membunuh cucu Fang Changhai. Setelah memberitahukan hal itu, Cui Chaoping meminta Tan Yun untuk segera melepaskannya. Tan Yun memang berjanji tidak akan membunuhnya, tetapi tidak dengan kera iblis. Segera dalam sekejap, kera iblis meremas jiwa itu hingga hancur. Tan Yun memandang Mu Mengyi dan Sui Jian dengan ekspresi kaget dan memberitahu mereka tentang kepemilikannya atas singa naga emas dan asal-usul dari kera iblis. Keesokan harinya, Tan Yun mengemudikan perahu roh membawa 2 orang menuju divisi 5 jiwa. Ketika Tan Yun memandang Sui Jian yang khawatir, alisnya berkerut dan berkata, "Jian, ada apa denganmu?" "Kakak ipar, aku baik-baik saja," jawab Jian. Mu Mengyi segera memegang tangan Jian dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Lalu Jian memeluk Mu Mengyi. Dia berkata tidak ingin kembali ke divisi 5 jiwa. Terlihat bekas memar pada pergelangan tangan Sui Jian. Itu adalah bekas luka panjang akibat terkena sebuah pedang. Lalu Sui Jian memberitahu Mu Mengyi bahwa dia telah disiksa oleh gurunya. Dia disiksa karena gurunya meminta pelatihan seni pedang 5 jiwa yang dipelajari Sui Jian untuk dilatih bersama dengan Wuling cucunya. Tetapi Sui Jian tidak memberikan itu, karena teknik itu adalah teknik pelatihan yang diberikan oleh Tan Yun. Akhirnya dia selalu disiksa. Sui Jian menjadi ketakutan dan tidak ingin kembali ke divisinya. Melihat itu, Tan Yun menahan amarahnya, memeluk Sui Jian dan meminta Sui Jian untuk tenang. Tan Yun mengajak Jian untuk kembali ke divisi pil saja. Lalu Tan Yun memeluk Sui Jian dengan ringan dan menutup matanya. Pada saat ini, dia memutuskan bahwa sudah waktunya untuk mengakhiri musuh-musuh dari gerbang dalam. 2 hari kemudian, Tan Yun mengemudikan perahu roh, terbang kembali ke divisi gerbang abadi bersama Mu Mengyi dan Sui Jian, dan mengirim kedua wanita itu ke lembah peri berjasa nomor 8. Setelah Tan Yun memberitahu kedua wanita itu untuk tenang berlatih, dia berkata bahwa dia akan mencari tetua berjasa dan pergi. 2 jam kemudian, Tan Yun mengendarai perahu roh keluar dari alam rahasia divisi pil. Setelah mengenakan kain kasa dingin nafas kura-kura, dia mengendarai perahu roh menuju divisi 5 jiwa gerbang abadi. 2 hari perjalanan, seorang murid tingkat 5 alam pemurnian jiwa yang menjaga gerbang gunung menatap sosok dalam penutup kasa hitam dingin di perahu roh dan berkata dengan penuh kewaspadaan. Tan Yun tiba-tiba mengangkat kasa dingin kura-kuranya. Sepasang cahaya memancar dari matanya mengarah kepada murid-murid itu dan berkata dengan dingin, "Katakan padaku, di mana tetua yang dulu kepala divisi gerbang dalam sekarang berkultivasi?" Pria itu tampak kusam dan berkata dengan jujur, "Dia berada di alam rahasia 5 jiwa, di lembah abadi 5 jiwa, 100.000 mil ke timur. Sekarang dia adalah tetua ke-26. Tan Yun mengambil jubah dari murid itu dan berkata tanpa ragu, "Buka alam rahasia, jangan ditutup, lalu bunuh diri." Setelah murid itu membuka pintu masuk alam rahasia, Tan Yun segera mengemudikan perahu roh ke alam rahasia 5 jiwa seperti kilat dan berlari menuju lembah abadi 5 jiwa. Di luar gerbang alam rahasia 5 jiwa, kepulan darah tumpah dengan cahaya pedang. Murid itu memotong tenggorokannya dan bunuh diri. Sesaat setelah 2 jam, di aula besar lembah abadi 5 jiwa, kepala 5 jiwa yang menghirup energi spiritual dunia tiba-tiba mendengar suara hormat di luar lembah abadi. "Tetua 26, murid ingin menghadap." Tetua 5 jiwa itu berkata dengan ringan, "Masuklah."
Di lembah abadi, Tan Yun mengenakan jubah Dao 5 jiwa, menundukkan kepalanya dan berjalan menuju aula 5 jiwa. Kera iblis pembunuh telah menjadi seukuran monyet kecil, berjongkok di bahu Tan Yun, tampak tidak berbahaya bagi semuanya. Tan Yun melangkah ke aula utama, masih menundukkan kepalanya di bawah cahaya lilin yang berkedip-kedip. Dia lalu berhenti 30 kaki di depan 5 jiwa. Ada apa? Ketua 5 jiwa duduk bersila, masih memejamkan matanya, menarik aura langit dan bumi, bahkan tanpa melihat Tan Yun. Tan Yun perlahan mengangkat kepalanya dan mengucapkan setiap katanya. Wu Qingquan, kita bertemu lagi. Mendengar bahwa pihak lain memanggil namanya, Ketua 5 jiwa tiba-tiba membuka matanya, menatap pemuda itu dengan tak berdaya. Kamu bajingan kecil, masih belum mati ternyata. Jika aku belum membunuhmu, bagaimana mungkin aku akan mati? Tan Yun berkata dengan dingin. Kera tua, bunuh dia. Begitu kata-kata itu jatuh, kera iblis pembunuh tiba-tiba melompat dan tubuhnya melonjak menjadi raksasa setinggi ratusan meter. Telapak tangan raksasa berbulu yang mengandung kekuatan guntur menyerang kepada tetua 5 jiwa. Tetua 5 jiwa yang tidak bisa mengelak menjadi panik. Di tengah jeritan, kera iblis pembunuh menampar tetua 5 jiwa. Tetua 5 jiwa memohon pada Tan Yun untuk tidak membunuhnya, tetapi Tan Yun tidak akan melepaskannya dan segera menyuruh kera iblis untuk langsung membunuhnya. Begitu kata-kata Tan Yun keluar, teriakan marah datang dari luar aula. Monyet yang berani, lepaskan tetua ke-26. Pada saat ini, seorang lelaki tua bungkuk berusia 80 tahun muncul di lembah abadi dengan niat membunuh melonjak di sekujur tubuhnya. Dia melepaskan aura alam jiwa ilahi tingkat kelima dan berteriak kepada kera iblis pembunuh. Binatang nakal, kamu mencari kematian. Nama orang ini adalah Kong Gaoxiang, ketua ke-25, dan dia memiliki hubungan pribadi yang mendalam dengan Wu Qingquan. Saya datang ke sini ingin mengobrol dengan Wu Qingquan, tetapi saya tidak menyangka akan bertemu kera iblis. Saudara Kong, selamatkan aku. Jangan takut saudara Wu. Ketika suara lama Kong Gaoxiang terdengar, pedang terbang keluar dari tangannya dan kata-kata di mulutnya berubah menjadi sosok berkabut dan menembak ke arah aula. Tiba-tiba pedang 300 yang menyilaukan bersinar, memancarkan kekuatan emas yang ganas dan kekuatan api merah, menembus kehampaan dan menusuk sejajar dengan Tan Yun dan kera iblis di aula. Tan Yun tidak bisa mengelak, segera menyuruh kera iblis untuk membunuh mereka berdua. Kera iblis mengeluarkan tongkat besar hingga 100 meter, tiba-tiba mengenai cahaya pedang yang mengarah pada Tan Yun. Suara keras menggetarkan langit, bumi, dan mengguncang pegunungan. Dalam tatapan ngeri Kong Gaoxiang, cahaya pedangnya yang berjumlah 300 yang hancur begitu saja. Monster yang sangat kuat. Kong Gaoxiang buru-buru mundur, melompat keluar dari aula, dan ingin melarikan diri. Dia sangat panik, satu-satunya pedangnya yang kuat sudah cukup untuk membunuh pembudidaya biasa di alam jiwa ilahi tingkat kelima, dan membunuh monster tahap keempat periode awal. Tetapi pada akhirnya dia dengan mudah dikalahkan. Dia bisa melihat bahwa kera iblis pembunuh jauh lebih kuat dari dirinya. Ketika Kong Gaoxiang terbang lebih dari 1000 kaki jauhnya, dia berteriak mati-matian dan gelombang suara bergulir, bergema ribuan mil jauhnya. Saya Penatua 25, tolong, ada monster. Raungan Kong Gaoxiang berhenti tiba-tiba. Kera pembunuh yang bergegas keluar dari aula utama melempar tongkat raksasa itu dengan keras ke langit dan meledakkan tubuhnya. Tubuh kera iblis pembunuh meroket sejauh 1000 meter, memegang tongkat raksasa di udara, menukik ke bawah dan menabrak istana abadi 5 jiwa. Istana abadi 5 jiwa runtuh dalam sekejap dan tetua ke-25 serta 26 mati seketika. Tan Yun menahan rasa sakit dari organ dalamnya. Kemudian dia melambaikan tangan kanannya
dan segera api ungu setinggi 12 meter berlari kencang di sekitar lembah peri seperti kilat, membakar aura yang ditinggalkan oleh dirinya dan kera iblis. Lalu Tanjun melambaikan tangannya dan cincin Qiankun milik kedua tetua itu terbang melayang ke arah Tanjun. Tanjun berdiri di sebelah kera iblis pembunuh, segera mengenakan kain kasa dingin napas kura-kura. Kera tua, tinggalkan alam rahasia 5 jiwa secepat mungkin. Ingatlah untuk tidak meninggalkan jejak. Dia memiliki kera iblis pembunuh, bahkan jika dia dikepung oleh semua tetua dari 5 jiwa gerbang abadi, dia masih percaya dia akan bisa melawan. Alasan mengapa Tanjun khawatir adalah bahwa dia tidak boleh mengekspos dirinya atau kera iblis, karena jika salah satu dari divisi gerbang suci tertarik, itu akan sangat berbahaya. Setelah menerima perintah, kera iblis terbang menuju pintu luar alam rahasia sejauh 100.000 mil. Setelah beberapa saat, seorang penatua yang mendengar panggilan bantuan Kong Gaoxiang bergegas ke langit di atas lembah abadi 5 jiwa dan menemukan bahwa ada token identitas yang rusak di samping tubuh yang rusak di reruntuhan. Dia terkejut, tokennya hancur, tetua 25 dan 26 telah mati. Dia panik dan segera melapor kepada kepala divisi 5 jiwa gerbang abadi. Di istana yang megah, kepala divisi 5 jiwa Ding Shouyu memanggil 24 tetua. Dia sangat marah mengetahui 2 tetua telah mati. Dia meminta para tetua mencari pelakunya dan membunuhnya. Kepala 5 jiwa ingin mereka bergerak cepat, karena kalau sampai hal ini terekspos keluar, maka akan sangat memalukan untuk divisi 5 jiwa, karena 2 tetuanya mati di tempatnya sendiri. 5 jiwa akan menjadi bahan tertawaan divisi lain. Meskipun semua tetua melakukan yang terbaik, tetapi masih tidak ada jejak atau nafas dari pembunuh yang bisa ditemukan. Para tetua tampak seperti lalat tanpa kepala, mencari pembunuhnya sepanjang malam sambil bertanya-tanya siapa pembunuhnya. Mereka menyimpulkan bahwa karena si pembunuh dapat diam-diam memasuki alam rahasia 5 jiwa dan membunuh 2 tetua, dia setidaknya berada di alam jiwa ilahi tingkat ke-6. 3 hari kemudian, hal-hal buruk menyebar ribuan mil, dan sekarang pembunuhan 2 tetua dari 5 jiwa gerbang abadi telah menyebar ke seluruh gerbang abadi. Jiwa suci, jiwa kuno, jiwa binatang, angin dan guntur, divisi pil, jimat, senjata, formasi, 8 divisi saling curiga satu sama lain. Dalam 3 hari, terutama puluhan ribu murid di bawah sekolah Wu Qingquan dan Kong Gaoxiang, mereka bahkan lebih gugup, takut nasib buruk akan menimpa mereka. Pada saat ini, Tanjun berada di divisi jiwa binatang, di sebuah rumah gua gunung peri. Tanjun telah mematahkan otot tangan dan paha belakang Wu Hong, lalu menginjaknya ke tanah. Wu Hong dulunya adalah kepala jiwa binatang gerbang dalam, dan juga mantan guru Mu Mengyi. Lebih dari 3 tahun yang lalu, dia diturunkan menjadi tetua ketiga oleh Master Sekte. Tanjun, tolong jangan bunuh aku tidak ingin mati. Wu Hong menggigil, menangis dan gemetar. Dia memuntahkan darah dari mulutnya. Tanjun membungkuk dan meraih leher Wu Hong dengan 1 tangan, lalu mengangkatnya. Atas semua yang telah kamu perbuat pada Mu Mengyi dan aku, sekarang kamu memohon untuk tidak ingin mati. Sungguh lelucon. Tanjun terus menyiksa Wu Hong hingga Wu Hong meminta agar segera dibunuh. Setelah itu, 5 jari Tanjun tiba-tiba mengerahkan kekuatan. Dia menghancurkan tenggorokan Wu Hong. Tanjun lalu merobek jubah Wu Hong dan mengikat mayat itu di pohon tua yang menjulang tinggi di puncak. Segera Tanjun pergi. 1 jam telah berlalu. Tiba-tiba di dalam gua, jeritan tua dengan cepat menghilang. Kemudian Tanjun mengenakan kain kasa dingin napas kura-kura melangkah keluar dari gua. Di dalam gua hanya ada mayat yang tersisa. Pemilik mayat itu adalah tetua kedua dari jiwa binatang, Mu Ronghong. Saat Tanjun memasuki gerbang dalam, dia berulang kali akan dibunuh oleh Mu Ronghong untuk membalaskan dendam cucunya yang dibunuh Tanjun di gerbang luar. Sekarang Tanjun membunuh Wu Hong dan Mu Ronghong. Pembunuhan tidak hanya berhenti di situ. Orang terakhir yang akan dibunuh
bukanlah orang lain, itu adalah kepala gerbang dalam divisi jiwa suci, Ling Hu Changhe. Ling Hu Changgong, cicit dari Ling Hu Changhe, berulang kali ingin menyerang Tan Yun, tetapi dibunuh oleh Tan Yun di gerbang luar. Setelah Tan Yun memasuki gerbang dalam, Ling Hu Changhe mengirim orang untuk membunuh Tan Yun beberapa kali. Dulu, Tan Yun tidak bisa membunuh Ling Hu Changhe, tapi hari ini berbeda. Dia memiliki kera iblis pembunuh, dan balas dendam itu sangat mudah. 6 jam kemudian, matahari terbenam seperti darah. Apa? Teriakan yang menggigilkan punggung datang dari Ling Hu Changhe. Setelah beberapa saat, jeritan kembali ke keheningan. Menghadapi matahari terbenam, Tan Yun melangkah keluar dari gua dengan sedikit kelegaan di matanya. 3 hari kemudian, para tetua dan murid dari 9 divisi gerbang dalam mengetahui tentang kematian tragis Wu Hong, Ling Hu Changhe, dan Murong Hong. Mereka semua bingung karena para tetua yang terhormat mati dengan tragis tanpa diketahui siapa pembunuhnya. Kematian ketiga orang itu sangat penting. Para tetua dari gerbang dalam jiwa suci dan jiwa binatang segera pergi ke gerbang abadi dan memberitahu para tetua dari jiwa suci dan jiwa binatang tentang kematian 3 orang itu. Hanya dalam beberapa hari, 2 tetua dari 5 jiwa gerbang abadi meninggal secara tragis, dan 3 pemimpin tingkat tinggi dari gerbang dalam juga meninggal secara tragis. Ini mengejutkan gerbang abadi dan gerbang dalam. Ketika Dante Swansong mengetahuinya, dia sangat marah dan mengirim seseorang untuk ikut dalam penyelidikan. Dia harus membawa si pembunuh ke pengadilan. Pada saat ini, Tan Yun sudah kembali ke gerbang abadi sebagai Master Sensubing dan datang ke kantor pusat Huangfu mencari Dante Songde untuk menanyakan keberadaan api yang dia pesan. Pada saat yang sama, di lembah peri berjasa nomor 8, Mu Mengyi dan Sui Jian tampak cemas menantikan kembalinya Tan Yun dengan selamat. Ketika mereka mendengar bahwa tetua 5 jiwa terbunuh, mereka tidak yakin bahwa Tan Yun yang telah melakukannya. Tetapi ketika mengetahui bahwa Wu Hong, Ling Hu Changhe, dan Murong Hong telah meninggal di gerbang dalam, mereka sangat yakin bahwa itu adalah pekerjaan Tan Yun. Karena mereka tahu bahwa mereka berempat adalah orang yang akan dibunuh oleh Tan Yun. Di tempat lain di lantai 18, Tan Yun menggunakan kain kasa dingin napas kura-kura dan Dante Songde sedang minum teh spiritual sambil mengobrol. Tan Yun ingat bahwa lebih dari 3 tahun yang lalu, Dante Songde mengatakan bahwa orang-orang di kantor pusat mereka telah menemukan api subkelas yang dikaitkan dengan es di alam rahasia, api suci nirvana. Namun karena jenis api ini tidak mudah untuk menangkapnya. Dante Songde tersenyum dan berkata, "Saya menangkapnya 3 tahun lalu. Sekarang apinya ada di tempat Sensubing. Senior, Anda bisa mendapatkannya dari murid Anda." Tan Yun menjadi sangat bersemangat karena api Hongmengnya akan naik ke tingkat selanjutnya. Kemudian Tan Yun kembali meminta tolong Dante Songde untuk mencarikan beberapa monster tingkat 4 atau tingkat 3 dengan atribut kematian. Ini dilakukan Tan Yun untuk Mu Mengyi. Jika yang meminta ini adalah orang lain, maka Dante Songde tidak akan mau. Tetapi karena ini permintaan Tan Yun, Dante Songde akan melakukannya. Lalu Dante Songde menjelaskan pada Tan Yun tentang benih api tingkat tinggi yang diminta Tan Yun itu sangat langka. Dan juga dia memiliki kecerdasan dan kekuatan yang kuat. Bahkan orang yang kuat di alam jiwa ilahi mungkin tidak dapat menangkapnya. Tan Yun mengangguk dan meminta Dante Songde ketika menemukan benih api itu untuk segera memberitahu Tan Yun melalui Sensubing. Maka Tan Yun akan menangkap benih api itu sendiri. Setelah keduanya diselesaikan, Tan Yun lalu bertanya, "Dulu aku telah memberimu resep pil suci pembaruan kehidupan tingkat rendah, dan yang kedua adalah tingkat menengah. Karena kamu benar-benar memperlakukanku dengan baik, bagaimana kalau aku memberimu resep pil suci pemberian kehidupan tingkat atas?" Dante Songde terkejut, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sekte suci Huangfu tidak memiliki alkemis suci sejauh ini.
dan tidak ada seorang pun dapat menyempurnakan alkimia yang Anda berikan kepada junior. Tiba-tiba tubuh tua dan Taesongde bergetar, menatap Tan Yun dengan berkata, "Senior, apakah Anda seorang alkemis suci peringkat suci?" "Tentu saja, pasti iya kan? Karena Anda punya resep ramuan di level itu." Tan Yun tidak mengakui atau menyangkal. Dia hanya melambaikan tangan ke Dan Taesongde, memberi isyarat kepadanya untuk duduk, lalu mengeluarkan slip giok kosong dari cincin Qiankun dan memperbarui resep pil suci kelas atas dengan menggunakan indera spiritualnya untuk menulis pada slip giok. Kemudian slip giok itu diserahkan pada Dan Taesongde. Setelah Dan Taesongde mengambil slip giok dengan kedua tangannya, dia menyimpannya tanpa melihatnya dan bertanya, "Senior, kita juga teman lama. Bisakah Anda memberitahu junior tentang keterampilan alkimia Anda?" Tan Yun pun menjawab, "Kamu mengatakan bahwa lelaki tua ini adalah seorang alkemis suci, jadi anggaplah seperti itu." Dan Taesongde menggosok tangannya dengan gembira. "Senior, generasi muda memiliki permintaan. Bisakah Anda memurnikan pil suci terbaik yang diperbarui dan memberikan 2 untuk junior? Orang tua dari junior tidak memiliki harapan hidup yang lama. Tolong bantu junior." Dan Taesongde bangkit dan tiba-tiba berlutut di depan Tan Yun. Tan Yun segera membantu Dan Taesongde untuk berdiri. "Kamu beritahu orang tua ini dulu, berapa umur yang masih dimiliki oleh orang tuamu?" Dan Taesongde berkata, "Paling lama 200 tahun dan paling cepat 150 tahun. Jika mereka tidak dapat menembus alam dan mematahkan belenggu, maka mereka akan mati." Tan Yun berpikir sebentar. Dibutuhkan setidaknya 500 tahun untuk memurnikan pil ini. Bahkan jika itu dimurnikan di menara suci ruang dan waktu kelas tertinggi, itu akan memakan waktu puluhan tahun. Orang tua ini tidak punya waktu untuk menyempurnakannya sekarang, tetapi aku berjanji akan membuatnya untukmu sebelum orang tuamu meninggal. Mendengar ini Dan Taesongde sangat bersemangat. Dia mengangguk dan setuju. Kemudian setelah keduanya berbicara sebentar, Dan Taesongde melihat Tan Yun pergi. Setelah Tan Yun meninggalkan kota, dia kembali ke alam rahasia divisi pil dalam 2 hari dan langsung menuju ke lembah peri Sensubing. Oke guys, sampai di sini dulu alur cerita kali ini. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.